Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zaskia. Saya dari kelas 6 ingin menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan motorik pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal sangat dramatis karena mereka kehilangan lemak bayinya sehingga antara kaki dan tubuh menjadi lebih panjang dan mineralisasi akson membuka jalan untuk kapasitas visual penyong sehingga antara tangan dan mata menjadi jauh lebih baik. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak dibagi menjadi 6 faktor. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua otak, yang selanjutnya perkembangan motorik, yang keempat tidur, yang kelima nutrisi dan olahraga, dan yang keenam yaitu penyakit dan kematian. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan, yaitu bertumbuh 2,5 inci tingginya dan 7 pound beratnya setara dengan 3,18 kg. Dan anak kecil cewek cenderung lebih kecil daripada anak kecil laki-laki. Dan selanjutnya yaitu otak pada anak kecil pada usia 3 tahun, otaknya 3/4 lebih kecil daripada orang dewasa, dan pada usia 6 tahun, otaknya 95% meningkat dari usia 3 tahun, sehingga anak usia 5 tahun otaknya sama seperti ia dewasa. Selanjutnya itu perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada anak dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan halus. Yang pertama yaitu kasar. Pada usia 3 tahun, anak-anak melakukan gerakan sederhana seperti meloncat, berlari. Pada usia 5 tahun, anak-anak lebih suka berpetualang. Pada usia 5 tahun, anak-anak lebih bertualang daripada usia 4 tahun, seperti balap sepeda atau lari kencang. Selanjutnya itu perkembangan motorik halus. Pada usia 3 tahun, anak-anak bisa menggenggam benda terkecil antara ibu jari dan telunjuk. Pada usia 4 tahun, anak-anak koordinasi motorik halus lebih meningkat, dan pada usia 5 tahun koordinasi motorik halus lebih meningkat sehingga antara lengan, mata, dan tangan menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya itu tidur. Anak-anak membutuhkan waktu tidur 11-13 jam setiap harinya, yaitu tidur sepanjang malam dan tidur siang sekali. Yaitu gizi. Kebiasaan makan pada anak menjadi aspek penting dalam pertumbuhan karena akan mempengaruhi perkembangan rangka, bentuk tubuh, dan kerentanan anak terhadap penyakit. Selanjutnya yaitu olahraga. Olahraga menjadi aspek penting dalam kesehariannya anak-anak. Anak-anak mempunyai 2 jam aktivitas fisik setiap harinya, yaitu 1 jam aktivitas terstruktur dan 1 jam aktivitas bermain jam bebas. Yang terakhir itu penyakit dan kematian. Penyakit dan kematian menjadi aspek penting dalam pertumbuhan anak. Dan yang diperhatikan yaitu anak-anak yang dalam keluarga berpenghasilan rendah dan kekurangan gizi. Selanjutnya itu perubahan kognitif. Perubahan kognitif ada 3, yaitu yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Vygotsky, yang ketiga yaitu pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu teori Piaget. Teori Piaget pada anak berusia 2-7 tahun, mereka sudah menggambarkan dunia dengan kata, lukisan, atau gambar, tapi mereka belum dapat melakukannya sehingga mewakilinya dengan simbol-simbol. Selanjutnya yaitu teori Vygotsky. Pada teori Vygotsky, anak kecil melakukan interaksi sosial. Mereka menggunakan bahasa bukan hanya untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka sendiri. Selanjutnya itu pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama eksklusif, yaitu berkaitan dengan perencanaan tindakan, mengaluskan tujuan, dan deteksi dan kompensasi kesalahan. Selanjutnya itu berkelanjutan, yaitu keterlibatan yang berfokus pada suatu objek, tugas kegiatan, maupun peristiwa atau aspek dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu memahami fonologi dan morfologi, yang kedua yaitu perubahan sintaksis dan semantik, yang ketiga kemajuan dalam paradigma, dan yang keempat yaitu literasi anak usia dini. Yang pertama yaitu memahami fonologi dan morfologi. Fonologi pada anak pada usia 2 tahun, mereka menghasilkan semua bunyi vokal dan konsonan. Dan morfologi pada anak, mereka melampaui ujaran 2 kata, yaitu aturan bentuk jamak dan bentuk lampau dari kata-kata yang belum pernah mereka ketahui. Selanjutnya yaitu perubahan sintaksis dan semantik pada anak. Pada perubahan sintaksis, mereka dapat mengurutkan aturan tata bahasa yang rumit, dan pada semantik, mereka lebih menghasilkan kosakata pada setiap jamnya. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam pragmatika, yaitu anak-anak bisa mengetahui aturan percakapan, yaitu mereka dapat membedakan situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu literasi anak usia dini. Anak usia dini menjadi pembelajar aktif, yaitu mereka dapat memperoleh pengalaman seperti mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Selanjutnya yaitu pendidikan anak usia dini. Anak-anak prasekolah menjadi pembelajar aktif, yaitu mereka dapat bermain dengan teman sebaya dan membangun pengetahuan tentang dunia dan melalui kerjasama antara teman-temannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.